Wakanda forever! This is a material which theorists like I have said this is impossible. Your suit, vibranium? Vibranium, yeah, strongest metal on Earth. It's the strongest material ever measured. It's stronger than diamond. It's not just the metal. They sew it into their clothes. It powers their city, their tech, their weapons. Oke guys, tentunya kalian tahu logam terkuat di bumi versi Marvel ini, vibranium. Vibranium membuat kostum Black Panther anti peluru, juga membuat perisai Captain America sangat-sangat kuat. Bukan hanya itu, dalam cerita Black Panther, vibranium menjadi sumber tenaga bagi seluruh teknologi yang ada di Wakanda, sehingga Wakanda menjadi negeri tercanggih di dunia Marvel. There's vibranium on those trains? There's vibranium all around us. Apakah vibranium ada di dunia nyata? Tidak, vibranium hanya ada di dunia Marvel. Tapi di dunia nyata, dalam 15 tahun terakhir, ada satu bahan yang terus diteliti dan dikembangkan para ilmuwan, yang sifatnya mirip vibranium. Bahan tertipis di dunia, tapi 200 kali lebih kuat dari baja. Sampai diilustrasikan, butuh seekor gajah berdiri di atas pensil di atas lembaran ini untuk merobeknya. Dan bahan ini bisa menghantarkan listrik lebih kuat dari tembaga. Karena itu bahan ini diprediksi akan menggantikan semua teknologi di masa depan. Dari mulai baterai, baju anti peluru, sampai bodi pesawat. Bahkan NASA berani membuat satu proyek yang cukup gila dari bahan ini, yaitu mengangkut manusia ke angkasa menggunakan lift. Apakah bahan yang dimaksud? Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu, tapi buat yang belum tahu, jangan kaget, karena bahan ini ada dalam sepotong pensil. But it has been there all the time, and you have been playing with it since you started to use a pen. Oke guys, apa yang akan kita bahas hari ini masih bagian dari nanoteknologi, tapi dalam cabang nanomaterial. Desain material dalam skala nanometer yang membuat sebuah bahan bisa memiliki kemampuan luar biasa. Nah, tapi sebelum kita membahasnya, ada satu hal yang terlewat yang belum kita bahas di video sebelumnya, yaitu cara berubahnya Black Panther pun sama dengan Iron Man. Artinya, Black Panther pun menggunakan nanoteknologi, dan itu dikonfirmasi dalam buku The Wakanda Files yang dikeluarkan Marvel. Disebutkan bahwa Tony Stark sebetulnya mendapat bantuan dari Wakanda untuk mendesain kostum nanoteknologinya. Nah, tapi yang menarik guys, kalau Tony Stark menyebut partikel penyusun kostumnya ini dengan nanopartikel, It's nothing, it's just a housing unit for nanoparticles. Black Panther menyebutnya dengan nanites. The nanites absorb the kinetic energy and hold it in place for redistribution. Ini menarik karena kalau kalian perhatikan, istilah nanite juga banyak dipakai di banyak film, terutama yang bertemakan robot. Ada yang menyebutnya nanite, ada yang menyebutnya nanomite. Oh, what the hell are those things? Biomechanical constructs. We call them nanites. Nanomites, perfect little soldiers. Mereka semua terinspirasi dari nanoteknologi. Karena nanite atau nanomite adalah sebutan lain untuk nanorobot dalam kajian nanorobotik. Dan kemarin kita sudah mencontohkan, dalam kenyataan pun para ilmuwan sudah bisa membuat nanorobot dalam bentuk mobil yang disebut nanocar. Bahkan sampai ada balapannya. Nah, dalam fiksi ilmiah, nanorobot atau nanite sering ditampakkan dalam klaster yang banyak, layaknya rayap atau semut, sehingga terlihat seperti cairan atau partikel yang bisa diprogram untuk berubah bentuk. Artinya, tema nanoteknologi sebetulnya sudah lama dipakai dalam film-film fiksi ilmiah, jauh sebelum Iron Man dan Black Panther di Avengers. Bahkan dari sejak film Terminator tahun 91 dengan T-1000-nya. Itu karena nanoteknologi sudah lahir dari tahun 50-an, yaitu ketika Richard Feynman, fisikawan yang terlibat dalam teori kuantum, mengatakan dalam kalimatnya yang terkenal, "There's plenty of room at the bottom." Ada banyak ruang di bawah sana, yang maksudnya suatu saat manusia mampu membuat sesuatu dari level atom. Yang kata-kata ini akhirnya menginisiasi lahirnya era nanoteknologi. It's nanotech, you like it? All right, now it turns out if you take all the books in all the libraries, all over the entire world, then all this goes into a volume of material 1/200th of an inch on a side, which is the smallest piece of dust that you can possibly see. And that gives us some idea about the fact that there's plenty of room to make things very much smaller than we ever made them before. Sejak itu, nanoteknologi menjadi kajian yang menarik, baik di dunia fiksi maupun nyata. Bahkan dua-duanya kompak berjalan berbarengan dan saling menginspirasi. Contohnya dalam bidang medis, yang saat ini sudah ada prototipe nanorobot yang bisa masuk ke dalam jaringan tubuh untuk membunuh sel kanker.
Yeah, so this is the first time that we demonstrate it is possible to use these nanorobots to really penetrate real biological tissues. Jadi guys, buat mereka yang berkomentar percuma membahas hal-hal seperti ini karena semua itu hanyalah fiksi, kami paham. Tidak ada yang mengatakan film-film ini fakta, tapi namanya juga fiksi ilmiah. Film-film ini dibuat karena terinspirasi dari fakta ilmiah yang ada dan bisa berlaku sebaliknya. Sains dan teknologi di dunia nyata pun seringkali terinspirasi dari fiksi ilmiah yang ada. Bahkan kalau kalian sedikit mempelajarinya lebih dalam, kadang fakta bisa lebih aneh dari fiksi. They were constantly surprising. Spoke to a maxim that the truth can be stranger than fiction. Oke guys, kita sekarang bahas vibranium. Millions of years ago, a meteorite made of vibranium, the strongest substance in the universe, struck the continent of Africa. Wakanda adalah negeri termakmur dan tercanggih di dunia Marvel. Karena Wakanda memiliki sumber kekayaan alam yang tidak dimiliki bangsa lain, yaitu vibranium. Bahkan Wakanda harus menutup diri dari dunia luar supaya vibranium tidak dieksploitasi oleh bangsa lain. Vibranium memiliki banyak kemampuan spesial. Salah satunya bisa menyerap vibrasi atau getaran. Karena itu disebut vibranium, berasal dari kata vibrasi. Itu yang membuat kostum Black Panther anti peluru dan perisai Captain America anti retak. Dengan vibranium, Wakanda membangun banyak teknologi canggih, dari kostum anti peluru sampai pesawat. It's not just the metal. They sew it into their clothes. It powers their city, their tech, their weapons. Tapi guys, vibranium hanya ada di dunia Marvel. Lalu apa bahan yang selevel vibranium di dunia nyata? Today, I'll talk about the ultimate material, which is actually not designed, but it has been there all the time. You see a picture of it, and you have been playing with it since you started to use a pen. And it's known as graphene. Known as graphene. We call one of these layers graphene. Ya, grafin. Bahan terkuat di bumi dalam kehidupan nyata menurut para ilmuwan adalah grafin. Sebutan dalam bahasa Indonesianya sebetulnya grafena, tapi kita akan menggunakan istilah yang lebih umum, yaitu grafin. Dan bahan ini ada dalam sepotong pensil. Mengapa? Karena grafin berasal dari grafit, bahan yang biasa digunakan untuk pensil. Mengapa bisa jadi bahan terkuat di bumi sedangkan pensil atau grafit terlihat rapuh? Nanti kita bahas. Yang pasti, grafin sangat viral di kalangan peneliti sampai dijuluki The Wonder Material. Material yang sangat diidam-idamkan karena semua sifat unggul dimiliki oleh grafin. Graphene is amazing. It's the material of superlatives. It's best in everything. It is so powerful that this material will transform your life and revolutionize everything you know and currently use. Why? Well, because it's perfect for so many different applications. With my research team at the University of Exeter, we are working on a number of different areas where graphene could advance technology, and I'm going to tell you about just some of them. Jadi apa itu grafin? Pertama, ini adalah bahan tertipis di dunia. Pada tahun 2010, dua orang ilmuwan Rusia, Andrei Geim dan Konstantin Novoselov, mendapatkan hadiah Nobel atas eksperimennya yang bisa dibilang sangat sederhana, yaitu hanya menggunakan selotip dan grafit. Mereka menempelkan selotip pada sampel grafit, lalu mengupasnya berkali-kali sampai mendapatkan lapisan tertipis dari grafit, yang kemudian dikenal sebagai grafin. Penemuan ini cukup mengejutkan dunia sains. Mengapa? Ketika dilihat di bawah mikroskop elektron, grafin tampak seperti ini. Memiliki struktur seperti ram kawat dengan pola heksagonal, mirip seperti sarang lebah. Maka kalau kalian cari kata grafin di Google, maka semuanya akan menunjukkan gambar-gambar dengan pola heksagonal. Termasuk di film Black Panther itu sendiri, ada pola-pola heksagonal di salah satu adegannya yang membicarakan vibranium. Pola-pola seperti ini dalam konteks sains biasanya selalu merujuk pada grafin. Lalu apa yang menarik dari struktur heksagonal ini? Kalau kalian pernah belajar kimia atau setidaknya pernah melihat bentuk molekul, perhatikan bahwa semua molekul umumnya memiliki bentuk 3 dimensi, tapi tidak dengan grafin. Setiap atom dalam grafin, yang mana mereka adalah atom-atom karbon, saling mengikat satu sama lain membentuk pola heksagonal dalam bidang datar. Jadi molekul ini tampak seperti lembaran 2 dimensi. Otomatis grafin menjadi bahan tertipis di dunia karena tebalnya hanya satu atom. This is a material which theorists like I have said this is impossible. It's only 1 atom thick. It's the thinnest of all materials, only 1 atom thick.
Saking tipisnya, butuh sekitar 1 juta lapis grafin untuk mencapai ketebalan 1 mm. Dan saking tipisnya, grafin terlihat transparan, fleksibel, dan sangat ringan. Sehingga satu lapis grafin bisa mengcover satu lapangan bola walaupun dengan berat kurang dari 1 gram. Dan ini yang paling menarik. Walaupun ia sangat tipis, ikatan di antara atom-atomnya sangat-sangat kuat sehingga sulit sekali ditembus. Sampai digambarkan, butuh seekor gajah berdiri di atas pensil untuk merobek lembaran grafin. It's the strongest material ever measured. The implant carbon bond is stronger than the tetrahedral carbon bond in a diamond. At the same time, it is flexible and stretchable. Pertanyaannya, mengapa pensil terlihat rapuh kalau begitu? Ingat, yang kita bicarakan adalah satu lapis grafin yang berasal dari grafit. Sedangkan grafit pada dasarnya adalah lapisan-lapisan grafin yang saling bertumpuk. Kalian bisa membayangkannya seperti tumpukan kertas yang mudah sekali berserakan. Tapi kalau kalian bisa mendapatkan satu lapis grafin, satu lapis itu sendiri benar-benar kuat. Bahkan 200 kali lebih kuat dari baja. Benarkah sekuat itu? Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, pahami bahwa grafin ini adalah nanomaterial. Nanomaterial adalah bagian dari nanoteknologi yang mempelajari sebuah bahan dari struktur atomnya dalam skala nanometer. Karena itu, kalian akan selalu melihat grafin dalam ilustrasi strukturnya yang heksagonal, karena terlalu kecil untuk dilihat oleh mata, kecuali kalau sudah diaplikasikan dalam sebuah produk, seperti baju anti peluru atau layar transparan yang nanti kita akan bahas. Oke, dari mana kita tahu grafin 200 kali lebih kuat dari baja? Untuk mengukur kekuatan sebuah bahan, para ilmuwan mengujinya dengan tensile strength test, yaitu dengan menarik bahan tersebut menggunakan alat ukur khusus sampai dia terputus, lalu diberi satuan Pascal. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kekuatan grafin adalah 130 gigapascal. Sekarang kita bandingkan dengan baja. Kita ambil baja yang terkuat, yaitu galvanized steel, tipe baja yang digunakan untuk menahan jembatan Golden Gate di San Francisco. Kekuatan baja ini berdasarkan pengukuran adalah 600 megapascal. Coba kalian bagi 130 gigapascal dengan 600 megapascal. Yap, 200 kali lebih kuat dari baja. Supaya kalian bisa membayangkan kekuatannya, seseorang mencoba menghitung seandainya grafin menggantikan kabel penghubung jembatan Golden Gate. Hasilnya mengejutkan. Jembatan itu cukup ditahan dengan grafin yang luas penampangnya hanya setengah senti. 12.000 kali lebih kecil dari luas penampang baja yang sekarang digunakan. Inilah yang membuat grafin menjadi kandidat utama untuk bahan Space Elevator, lift yang digagas NASA untuk mengangkut manusia ke angkasa. Memang proyek ini terdengar halu dan kontroversial, tapi begini penjelasan sederhananya. Kalian tahu Space Station? NBC, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Hey, hello from the International Space Station. I've got you loud and clear. Video para astronot yang bisa kalian lihat di channel NASA ini berasal dari International Space Station atau ISS. Bangunan luar angkasa terbesar yang pernah dibuat manusia, hasil kerjasama lembaga antariksa beberapa negara, salah satunya NASA. ISS digunakan para astronot untuk transit ketika mereka harus ke angkasa untuk tujuan penelitian atau memperbaiki satelit. Mereka bisa tinggal di sana sampai berbulan-bulan. Nah, ide dasar dari elevator angkasa ini adalah karena Space Station relatif tidak bergerak terhadap bumi karena kecepatan orbitnya sama dengan putaran bumi, maka kita bisa menghubungkan Space Station dengan bumi melalui sebuah lift. Jadi di masa depan, kita tidak perlu lagi menggunakan roket untuk sampai di angkasa. So if we launched a satellite and put it directly above us two now, then it would be directly above us forever, always. Then the idea is, you take a cable from that satellite and drop it all the way down to the ground. So we have a cable now coming down between us. We can then climb up that cable and we're in space. That's the idea of a space elevator. Nah, pertanyaannya, tali macam apa atau kabel macam apa yang cukup kuat untuk menahan beban dari bumi ke angkasa? Berdasarkan rumus ini, tali penghubung itu harus memiliki kekuatan setidaknya 100 gigapascal. Maka, tidak ada bahan yang sekuat itu kecuali grafin. And we've got something called single crystal graphene, which is emerging from the research labs. And looking at the properties, the mechanical engineering properties of that material, it looks as though it's going to be strong enough to do the job. It's a vibranium car, you idiots! The bullets won't penetrate! Hey, look at your suit! You've been taking bullets, charging it up with kinetic energy!
Di cerita Black Panther, vibranium bisa menyerap energi kinetik, sehingga semua yang berbahan vibranium anti peluru, termasuk kostumnya Black Panther dan perisai Captain America. Nah, berdasarkan penelitian, grafin pun anti peluru. Para peneliti mencoba kekuatan grafin dengan menembaknya dengan peluru. Bukan peluru beneran, tapi mikrobalistik. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, grafin adalah nanomaterial. Tapi asal kalian tahu, peluru mikro ini lebih cepat dari peluru biasa. And the size of this sphere relative to the thickness of this membrane is about what we do in our experiments. And we shoot this sphere at a very high rate, around 1 kilometer per second. Bullets typically are below 1 kilometer per second in speed. And because graphene is very, very strong, and it's very, very stiff, and it's very, very low density, this cone spreads out to quite a distance in the material. And the kinetic energy of the sphere is transferred to the membrane before it pushes through and then eventually exits on the other side. And when we compare the behavior of graphene thin films to that of other materials, for example, steel, on an equal weight basis, graphene is 10 times better than steel at absorbing energy out of micro bullets. Dan ini adalah demonstrasi salah satu perusahaan baju anti peluru yang mencoba memasukkan grafin ke dalam resin, lalu menembaknya. Oh man, hold on. No, hold on. Let's look. So what you got to do is peel this back. See right here? That, my friends, is zero penetration right there. See that? Now what you see here, this piece right here is really what makes us different. Okay? This is graphene-infused resin. Fakta ini membuat grafin sangat ideal untuk membuat baju anti peluru yang lebih kuat dan lebih ringan dari Kevlar yang sekarang digunakan para tentara. Beberapa perusahaan sudah mulai memproduksinya. Bahkan, beberapa perusahaan tekstil sudah mulai menerapkan grafin pada pakaian sehari-hari, seperti produk dari Graphene X ini. Mereka membuat jaket berbasis grafin yang diklaim bisa lebih kuat dari jaket biasa. Walaupun tidak didesain untuk menahan peluru, tapi jaket ini diklaim tahan air, anti-bakteri, anti-ultraviolet, dan akan membuatmu tetap hangat walaupun di cuaca yang sangat ekstrim, sampai 5 derajat Celcius. The Graphene X Jacket. Get the jacket you'll never want to take off. But I've never seen it this efficient. We are able to fully charge our vehicle. Wait a minute. I'm wearing the first couture Twitter dress by Cute Circuit. Nah guys, kemampuan grafin bukan hanya itu. Grafin bukan hanya jadi yang tertipis dan terkuat di dunia, tapi juga bisa menghantarkan listrik lebih kuat dari tembaga. And because of its particular atomic structure, which has these carbon atoms that are bound together in a hexagonal structure, it is actually extremely good at conducting electricity. There is a layer of graphene on a transparent substrate. I can see you all through it, but there is something special. It is conductive and flexible. Jadi guys, bahan ini sangat tipis, transparan, fleksibel, sangat ringan, tapi sangat kuat dan sangat konduktif. Maka wajar kalau grafin disebut the wonder material, bahan idaman yang bisa menggantikan seluruh bahan dari teknologi yang ada, terutama untuk elektronik. Saat ini grafin dikembangkan untuk menggantikan baterai yang ada, yang disebut superkapasitor. Dengan superkapasitor, mungkin nanti kalian tidak akan pernah ganti baterai sampai puluhan tahun, karena jenis baterai ini hampir tidak akan mengalami drop, dan waktu casnya super cepat. Kalian bisa mengecas handphone hanya dalam hitungan menit, bahkan detik. What I'm holding in hand is one prototype we have made, the graphene supercapacitors in our lab. But in future, with graphene supercapacitors, we are able to fully charge our vehicles when we are buying a cup of coffee. Dan karena grafin sangat tipis, grafin pun dikembangkan untuk membuat layar fleksibel yang tipis dan transparan. Atau mungkin di masa depan kita akan melihat koran yang hidup seperti di film Harry Potter. Seperti yang dikembangkan oleh Cambridge University. Mereka mengembangkan tinta grafin, di mana tinta ini bersifat konduktif sehingga kita bisa membuat gambar-gambar interaktif di atas lembaran plastik atau kertas. And when you hit one of them, it will play the sound
corresponding. So when you have different keys, you play different sound. Grafin juga dikembangkan di dunia fashion. Salah satu perusahaan fashion di Inggris bernama Cute Circuit ini mencoba mengubah tren pakaian dengan membuat baju futuristik. Baju-baju ini bisa menyala-nyala bukan karena ada lampu atau kabel di balik bajunya, tapi karena serat kainnya dibuat dari grafin. Dan kerennya, baju ini bisa berubah-ubah warna mengikuti nafas si pemakainya. And some of them are sensors, so they're invisible, but they're monitoring your body or your environment. There's no wires. It's all constructed entirely out of smart textiles and conductive films. I like, things that light up. I love living in the future. I feel like when Blade Runner predicted the future, I'm living in it now, Dan ini adalah tato elektronik. Pada dasarnya, ini adalah sensor berbasis grafin. Dikembangkan untuk memonitor kesehatan seseorang. Sehingga di masa depan, dokter tidak perlu lagi menggunakan CT scan atau MRI. Cukup menempelkan stiker ini di kulit pasien untuk memantau organ dalamnya. Suddenly you have a form of silicon that can bend, it can stretch, it can deform, it can coat and conform to curvilinear shapes, very much like biological tissues. Dan masih banyak sekali aplikasi grafin yang saat ini dikembangkan. Kita belum membahas grafin pada komputer, grafin pada konstruksi bangunan, bahkan ada grafin pada makanan. Maka tidak berlebihan rasanya kalau dibilang grafin adalah vibranium di dunia nyata. Vibranium. Vibranium, yeah. Strongest metal on Earth. It's not just the metal. They sew it into their clothes. It powers their city, their tech, their weapons. Weapons? Nah tapi guys, sayangnya untuk memproduksi grafin sangat sulit. Butuh biaya yang sangat besar untuk memproduksi grafin secara massal. Di tahun 2010, setelah Andrei Geim dan Konstantin Novoselov mendapatkan Nobel, harga grafin bahkan mencapai $1.000. Hanya cukup untuk menutupi ujung jarum pentul. Walaupun setelah itu harganya terus turun setelah ditemukan teknik-teknik baru untuk memproduksinya. Masih butuh sekitar 10 atau 20 tahun lagi untuk teknologi-teknologi berbasis grafin ini bisa dinikmati secara luas oleh masyarakat. Oke guys, terlepas dari apa komentar kalian tentang bahan yang katanya terkuat di bumi ini, ada hal penting yang harus kalian sadari. Yang penting sebenarnya bukan grafin atau vibraniumnya, tapi tentang nanoteknologinya. Nanoteknologi adalah teknologi yang bisa mengubah sesuatu menjadi lebih bernilai dari sebelumnya. Grafin hanya salah satu contohnya. Profesor Nurul Taufikur Rahman, salah seorang pakar nanoteknologi Indonesia yang menghabiskan waktu 13 tahun di Jepang untuk mempelajari nanoteknologi, menyayangkan kalau Indonesia tidak segera menyusul negara-negara lain yang besar-besaran berinvestasi pada nanoteknologi. Karena faktanya, sumber kekayaan alam di Indonesia sendiri banyak dijual murah ke luar negeri, sedangkan di sana dijual kembali dengan harga yang fantastis karena telah diolah secara nanoteknologi. Coba, ini daun gambir. Pak Baisna buat suruh itu ya, daun gambir. Ini harganya 1 kilonya 20.000. Sedih saya. Dijual ke orang India, kemudian setelah diambil, diekstrak, nano katekinnya. Di Eropa dijual 80 euro per gram atau 100 juta per kilo. Untung berapa mereka? Lihat negara-negara maju ini untung berapa coba? Jadi guys, sebenarnya Wakanda bukan ada di Afrika, tapi Wakanda ada di Indonesia. Tinggal pertanyaannya, bisakah kita melindungi aset kekayaan kita seperti halnya Wakanda melindungi vibranium? Pertanyaan selanjutnya, maukah kita berinvestasi pada teknologinya? Share video ini supaya Indonesia makin cerdas. Beli mobil deh dengan 10 kilo gambir, kita beli mobil. Begitu dong. Ya kan kalau kita menguasai nanoteknologi. Wakanda forever!